Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Aulia Putri dengan NIM 220222112. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan pada perkembangan anak yang mencakup 3 aspek. Yang pertama, aspek sosial emosional. Yang kedua, aspek perkembangan kognitif. Dan yang ketiga, aspek perkembangan bahasa. Untuk video selengkapnya, mari simak video berikut ini. Baiklah, yang pertama yaitu perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial adalah tingkat jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Sedangkan perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Jadi, yang dimaksud dengan perkembangan sosial emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan emosi harus bersinggungan dengan perkembangan sosial anak. Demikian pula lah sebaliknya. Membahas perkembangan sosial harus melibatkan emosional, sebab keduanya terintegrasi atau berhubungan. Perkembangan sosial emosional merupakan perubahan perilaku yang disertai dengan perasaan-perasaan tertentu yang datangnya dari hati, yang melingkup anak usia dini saat berhubungan dengan orang lain. Perkembangan sosial emosional sangat penting keberadaannya pada diri seseorang karena hubungannya dengan kemampuan anak dalam menjalin interaksi dengan orang lain. Selanjutnya, karakteristik perkembangan sosial emosional anak usia dini yaitu yang pertama, reaksi emosi anak sangat kuat. 2. Reaksi emosi seringkali muncul pada setiap peristiwa dengan cara yang diinginkan. 3. Reaksi emosi anak mudah berubah dari kondisi satu ke kondisi yang lain. 4. Reaksi emosi bersifat individual. Yang kelima, keadaan emosi anak dapat dikenal melalui gejala tingkah laku yang ditampilkan oleh anak. Selanjutnya, materi terkait masalah perkembangan aspek sosial emosional pada anak usia dini. Yang pertama, ada anak yang pemalu. Anak yang pemalu adalah anak yang bereaksi secara negatif terhadap stimulus baru serta menarik diri terhadap stimulus tersebut. Adapun ciri-ciri dari anak yang pemalu adalah kurang berani berbicara dengan guru atau orang dewasa atau orang berada di sekitarnya. 2. Tidak dapat menatap mata orang lain ketika berbicara. 3. Tidak bersedia untuk berdiri di depan kelas. 4. Enggan bergabung dengan anak-anak lain atau teman-temannya. 5. Lebih senang bermain sendiri atau tidak berani tampil dalam permainan. Dia selalu membatasi diri dalam pergaulan. Anak tidak banyak berbicara atau anak kurang terbuka. Yang kedua, masalah perkembangan aspek sosial emosional anak usia dini adalah kecanduan gadget. Anak yang kecanduan gadget ini tidak terlepas dari kurangnya peran orang tua dalam mengawasi anaknya. Anak adalah peniru yang baik. Dia akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya seperti dalam bermain gadget ini. Bagaimana cara menggunakan, memakainya, anak dapat mencontohnya dari orang tua. Anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan akan selalu memperhatikan sikap dan ucapan kedua orang tuanya. Orang tua menjadi figur utama yang dicontoh oleh anak, termasuk salah satunya ialah bagaimana orang tua yang selalu asyik di depan gadget. Selanjutnya, ada dampak kecanduan gadget bagi perkembangan sosial emosional anak. Penggunaan gadget pada anak usia dini dapat memiliki dampak dan pengaruh yang berarti bagi perkembangannya. Dampak tersebut dapat berupa dampak negatif maupun positif, tergantung bagaimana seorang anak dalam memanfaatkan gadget tersebut serta sejauh mana keterlibatan dan pengawasan orang tua atau guru dalam mengawasi penggunaan gadget tersebut.
Dalam aspek perkembangan sosial dan emosional, dampak gadget bagi anak usia dini yaitu dapat memberikan dampak yang negatif terhadap perkembangan anak, di mana anak yang terlalu lama menghabiskan waktu di depan layar gadget membuat interaksi sosial dengan lingkungan sekitar anak juga akan terganggu. Dalam hal ini, anak akan tumbuh dan berkembang dengan kemampuan sosial yang kurang karena disibukkan dengan dunia gadgetnya sendiri tanpa mau memperdulikan orang lain. Mereka juga tidak mampu mengontrol emosi sehingga cenderung mudah marah ketika dinasihati, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak memperdulikan orang-orang di sekitar, bahkan hidup menjadi lebih individualisme. Masalah perkembangan aspek sosial emosional pada anak usia dini selanjutnya adalah anak yang manja. Anak yang manja adalah tipikal anak yang selalu mengharapkan perhatian berlebihan dari lingkungannya, juga diikuti dengan keinginan untuk serta dituruti segala kemauannya. Sifat manja pada anak ini muncul karena sikap yang dilakukan oleh orang tua, seperti karena merasa bersalah terlalu sibuk bekerja, akhirnya orang tua menuruti semua keinginan dan kebutuhan anaknya untuk menebus semua rasa bersalahnya. Namun, sikap ini membuat anak dalam kondisi di mana anak kurang dalam berinteraksi dengan orang lain, karena ia berada dalam kondisi dan suasana yang serba mudah dan menyenangkan, sehingga membuat anak mempunyai sikap yang berlebihan dan menganggap ia tidak memerlukan teman karena telah mempunyai segalanya. Yang ketiga yaitu masalah gangguan emosi. Anak yang memiliki gangguan emosi ditandai dengan anak memiliki intensitas dan frekuensi yang berlebih. Durasi perilakunya pun bertahan lebih lama dibandingkan dengan anak normal sebayanya. Seseorang dikatakan mengalami gangguan emosi apabila memiliki karakteristik ini, yaitu 1. Ketidakmampuan untuk belajar yang bukan disebabkan oleh faktor intelektualitas, alat indera maupun kesehatan. 2. Ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara kepuasan dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya atau pendidik. Tipe perilaku yang tidak sesuai atau perasaan yang di bawah keadaan normal, mudah terbawa suasana hati atau emosinya labil. Adapun faktor-faktor penyebab gangguan emosi ini adalah ada pengaruh dari dalam, yaitu keluarga, seperti kurang perhatian dari orang tua, kurang kasih sayang, atau sering dikekang. Dan ada pengaruh dari luar, yaitu lingkungan sekitar, yaitu seperti berteman dengan teman yang bukan seusianya. Teman-teman anak yang bukan seusianya sering berkata kasar. Oleh karena itu, anak tersebut mengikutinya dan sering marah, sering membantah, dan sering berkata kasar. Masalah selanjutnya yaitu Down syndrome. Perkembangan sosial anak Down syndrome sama juga seperti anak pada umumnya, memiliki kebiasaan yang baik dan buruk. Perilakunya tergantung pada situasi, kondisi, dan bagaimana gaya mendidik dan harapan dari orang-orang dewasa yang terlibat dengannya. Anak Down syndrome membutuhkan sikap konsisten atau tidak berubah-ubah ketika diajarkan perilaku yang baik. Mereka sering dianggap keras kepala, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan penolakan atau diam tidak patuh. Anak Down syndrome mungkin akan sangat sulit untuk mengkomunikasikan perasaannya secara lisan. Anak Down syndrome akan lebih lambat belajar dibandingkan dengan yang lainnya. Anak Down syndrome mengalami kesulitan dalam belajar berbicara dan menangkap sinyal kontak dari orang lain. Keterlambatan perkembangan yang dimiliki membuat teman sebayanya enggan untuk bermain dengannya. Adapun ciri-ciri dari anak Down syndrome yaitu kekurangan mental dan kepekaan yang tinggi terhadap leukemia, menampakkan wajah bodoh dan reaksi lamban, pigmentasi rambut dan kulit tidak sempurna, serta tubuhnya pendek. Selanjutnya, perkembangan aspek kognitif anak usia dini. Perkembangan kognitif adalah
proses alami yang terjadi pada kemampuan mental seseorang dari masa kanak-kanak hingga dewasa, yang meliputi kemampuan berpikir, memecahkan masalah, belajar, memori, dan kesadaran diri. Hal ini melibatkan perkembangan otak dan kemampuan mental yang berkembang seiring bertambahnya usia. Perkembangan kognitif dipengaruhi oleh faktor internal seperti genetik dan faktor eksternal seperti pengalaman belajar dan interaksi sosial. Perkembangan kognitif juga diperkirakan terjadi melalui serangkaian tahapan yang berbeda, di mana individu mencapai kemampuan kognitif yang lebih kompleks dan abstrak seiring bertambahnya usia. Perkembangan kognitif yang optimal sangat penting untuk fungsi kognitif yang baik, pengambilan keputusan yang tepat, dan kemampuan belajar sepanjang hidup. Kognitif dapat diartikan sebagai pengetahuan yang luas, nalar, kreatif, atau daya cipta, kemampuan berbahasa, serta daya ingat. Adapun masalah pada perkembangan aspek kognitif anak usia dini adalah gangguan berbicara. Gangguan berbicara pada anak usia dini adalah kondisi di mana anak mengalami kesulitan dalam berbicara, mengucapkan kata-kata dengan jelas, memahami bahasa, atau mengungkapkan pikiran dan perasaannya secara efektif. Gangguan berbicara adalah masalah dalam pengembangan kemampuan berbicara dan memahami bahasa yang mengganggu kemampuan individu untuk berkomunikasi dengan baik. Gangguan berbicara dapat berupa kesulitan dalam mengucapkan kata-kata dengan jelas dan benar, kesulitan memahami kata-kata dan kalimat, kesulitan mengorganisir kata-kata dalam kalimat yang bermakna, atau kesulitan mempertahankan perhatian selama berbicara atau mendengarkan orang lain berbicara. Gangguan berbicara dapat terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelainan genetik, gangguan neurologis, trauma otak, dan faktor lingkungan seperti kurangnya stimulus bahasa atau kurangnya interaksi sosial. Adapun faktor penyebab gangguan berbicara adalah kelainan perkembangan pada sistem saraf atau otak, gangguan pendengaran atau gangguan pengolahan informasi pendengaran, gangguan motorik seperti kelumpuhan pada wajah, lidah, atau bibir yang mempengaruhi kemampuan untuk berbicara, gangguan emosional, faktor lingkungan seperti kurangnya stimulasi bahasa atau kesulitan dalam memperoleh modal bahasa yang tepat dari orang tua atau pengasuh. Selanjutnya, keterkaitan antara perkembangan kognitif dan gangguan berbicara. Keterkaitan antara perkembangan kognitif dengan gangguan berbicara adalah perkembangan kognitif yang terhambat juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berbicara dan memahami bahasa. Keterbatasan kognitif dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami konsep-konsep bahasa, mengingat kosakata, dan menggunakan bahasa secara tepat, serta berkomunikasi dengan orang lain dengan efektif. 2. Masalah gangguan kesulitan berhitung. Gangguan berhitung pada anak usia dini adalah kondisi di mana anak mengalami kesulitan dalam memahami dan menggunakan konsep angka dan matematika secara umum. Anak dengan gangguan berhitung mungkin memiliki kesulitan dalam mengenali angka, menghitung, menjumlahkan, mengurangkan, membagi, dan perkalian. Gangguan kesulitan berhitung kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam memahami dan menggunakan konsep matematika. Gangguan berhitung dapat meliputi kesulitan dalam menghitung, mengingat fakta-fakta matematika, memahami konsep matematika abstrak, dan memecahkan masalah. Gangguan berhitung dapat terjadi pada anak maupun orang dewasa dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor genetik, kurangnya stimulasi matematika, atau gangguan neurologis. Seseorang dengan gangguan berhitung seringkali mengalami kesulitan dalam bidang akademik dan pekerjaan yang memerlukan keterampilan.
Tiga, yaitu sulit fokus atau kurang konsentrasi. Gangguan sulit berkonsentrasi atau gangguan pemusatan perhatian adalah suatu gangguan pada otak yang mengakibatkan kesulitan berkonsentrasi dan pemusatan perhatian. Gangguan konsentrasi atau sulit fokus adalah salah satu jenis permasalahan kognitif yang dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk memusatkan perhatian dan menyelesaikan tugas dengan efektif. Orang yang mengalami gangguan konsentrasi seringkali merasa sulit untuk tetap fokus pada suatu tugas atau aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Mereka mungkin mudah terganggu oleh peristiwa atau rangsangan di sekitar mereka, sehingga kesulitan untuk mempertahankan konsentrasi pada satu hal. Gangguan sulit berkonsentrasi adalah suatu gangguan pada otak yang mengakibatkan kesulitan konsentrasi dan pemusatan perhatian. Adapun gejala dan faktor gangguan konsentrasi yaitu kesulitan memulai atau menyelesaikan tugas, kesulitan memusatkan perhatian pada satu hal, mudah terganggu oleh rangsangan atau peristiwa di sekitar, sulit mempertahankan konsentrasi dalam waktu yang lama. Adapun faktor penyebab gangguan konsentrasi eksternal atau dari luar yaitu yang berkaitan dengan indera seperti penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Sedangkan faktor internal yaitu gangguan belajar yang berkaitan dengan gangguan fisik dan psikis. Selanjutnya yaitu gangguan hiperaktif. Gangguan hiperaktif adalah salah satu jenis permasalahan kognitif yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memusatkan perhatian, menyelesaikan tugas, dan mengendalikan impuls atau dorongan yang kuat. Biasanya muncul pada masa kanak-kanak atau remaja. Orang yang mengalami gangguan hiperaktif seringkali mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian pada satu hal dan sulit untuk tetap tenang atau diam dalam waktu yang lama. Mereka cenderung gelisah, bergerak-gerak secara tidak teratur, dan sering mengalami impuls atau dorongan kuat untuk melakukan tindakan tertentu tanpa pertimbangan yang matang. Gangguan hiperaktif juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk belajar dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Gangguan pada anak yang mengalami konsentrasi untuk menerima pelajaran dari gurunya, terutama ketidakmampuan untuk memfokuskan dan menjaga perhatian pada suatu hal. Adapun ciri-ciri gangguan hiperaktif adalah berkurangnya perhatian dan aktivitas berlebihan. Berkurangnya perhatian nampak jelas dari terlalu cepatnya dihentikan suatu kegiatan dan ditinggalkannya suatu tugas sebelum tugas selesai. Hiperaktif dinyatakan dalam kegelisahan yang berlebihan, khususnya dalam situasi yang menuntut keadaan relatif tenang. Yang kelima yaitu masalah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah salah satu jenis permasalahan kognitif yang ditandai dengan rasa khawatir dan ketakutan yang berlebihan terhadap situasi atau objek tertentu. Namun pada orang dengan gangguan kecemasan, kecemasan tersebut berlebihan dan terus-menerus mengganggu kehidupan sehari-hari. Orang yang mengalami gangguan kecemasan dapat mengalami berbagai gejala, termasuk kesulitan untuk memusatkan perhatian, sulit untuk tidur, gelisah, dan mudah merasa lelah. Selanjutnya, perkembangan aspek bahasa anak usia dini. Mengenai bahasa, bahasa berkembang dari interaksi sosial seperti interaksi anak dengan temannya atau masyarakat di sekitarnya. Bahasa juga dapat digunakan sebagai alat untuk membantu anak menjalankan aktivitas dan mengatasi berbagai konflik sederhana yang terjadi di sekitarnya. Mengenai bahasa, bahasa menjadi salah satu potensi yang harus dikembangkan sebab bahasa adalah bentuk dari teori kecerdasan majemuk yang merupakan kemampuan anak untuk berpikir dalam bentuk kata-kata dan menggunakan bahasa
bahasa untuk mengekspresikan dan menghargai makna yang kompleks. Selanjutnya, teori perkembangan aspek bahasa anak usia dini. Dan yang pertama ada teori nativisme. Nah, teori ini meyakini bahwa kemampuan bahasa merupakan kemampuan bawaan sejak lahir. Teori ini juga meyakini bahwa anak-anak menginternalisasi aturan tata bahasa sehingga mereka dapat menyusun berbagai macam kalimat tanpa latihan, penguatan maupun meniru bahasa orang dewasa. Teori nativisme meyakini bahwa kemampuan bahasa merupakan kemampuan bawaan sejak lahir, kemampuan yang dimiliki seseorang berdasarkan pengetahuan awal yang diperoleh secara biologis. Adapun kelebihan teori nativisme ini, yang pertama ialah mampu memunculkan bakat yang dimiliki oleh anak. 2. Mendorong anak untuk menentukan pilihan. 3. Membangun potensi pada diri anak. 4. Dapat juga mendorong pengembangan bakat minat anak. Namun kekurangannya terletak pada teori ini memiliki pandangan bahwa sifat manusia itu tidak bisa diubah. Yang kedua ialah teori behavioristik. Teori ini mengungkapkan bahwa berbicara dan memahami bahasa diperoleh melalui rangsangan lingkungan. Perkembangan keterampilan dasar bahasa pada anak usia dini diperoleh melalui pergaulan dan interaksi yang diperoleh anak dengan teman sebayanya atau dengan orang dewasa. Jadi, menurut teori behavioristik ini, bahasa anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Adapun kelebihan teori behavioristik itu ialah materinya sangat detail dan membangun konsentrasi pikiran anak. Namun kekurangannya terletak pada pembelajarannya hanya berpusat pada guru sehingga anak hanya mendengar dengan baik. Anak tidak bebas dalam berkreasi dan berimajinasi. Yang ketiga ialah teori interaksionisme. Menurut teori ini, pemerolehan bahasa adalah hasil interaksi antara kemampuan psikologis anak dan lingkungan bahasa. Bahasa yang diperoleh anak erat kaitannya dengan kemampuan internal anak dan input dari lingkungannya. Anak semenjak lahir sudah memiliki kecerdasan bahasa. Hanya saja, kecerdasan bahasa bukan satu-satunya penopang yang menjadikan anak memiliki kemampuan bahasa yang baik. Harus ada faktor eksternal yang mendukung dia mendapatkan input bahasa yang baik, yaitu dari lingkungan. Yang keempat ialah teori kognitivistik. Teori ini beranggapan bahwa bahasa dibuat dan dikendalikan oleh nalar atau pikiran. Perkembangan bahasa anak bergantung pada kematangan kognitifnya. Dengan demikian, aliran ini meyakini bahwa struktur kompleks bahasa bukanlah sesuatu yang diberikan oleh alam maupun lingkungan. Struktur tersebut harus ada secara ilmiah dan lingkungan tidak berpengaruh besar terhadap bahasa anak. Adapun kelebihan dari teori ini adalah pembelajaran berpusat pada pikiran atau kinerja otak anak dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Sedangkan kekurangannya adalah kemampuan kognitif semua anak dianggap sama. Anak tidak dapat menemukan gaya belajarnya sendiri. Kuantitas kognitif lebih ditekankan daripada kualitas. Yang kelima ialah teori fungsional. Teori fungsional lebih menekankan fungsi komunikatif sehingga dapat diartikan bahwa pada hakikatnya digunakan untuk komunikasi interaksi. Dengan hal tersebut, perkembangan bahasa anak dapat menunjang anak dalam berinteraksi dengan temannya dengan baik. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Yang pertama ada kesehatan. Kesehatan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak. Jika kesehatan anak menurun dan terus merasa sakit, itu akan berdampak terkhususnya pada aktivitas perkembangan bahasa anak, seperti saat
sakit, anak kurang berbicara karena merasa lemah dan sakit. 2. Inteligensi. Dalam perkembangan bahasa pada anak usia dini dapat dilihat dari inteligensinya. Cepatnya perkembangan bahasa pada anak, maka anak mempunyai inteligensi yang normal atau di atas normal. 3. Status sosial. Terhalangnya perkembangan bahasa pada anak bisa disebabkan oleh kurangnya pendidikan yang didapat anak, sebab perekonomian yang tidak mencukupi untuk biaya pendidikan. Ini biasanya terjadi di status ekonomi kalangan bawah. Namun, jika di status ekonomi di kalangan atas dapat lebih optimalkan atau mengoptimalkan semua perkembangan anak dengan cara mensekolahkan anak dan memasukkan anak ke tempat les privat untuk mendapatkan ilmu yang mengasah kemampuan anak, untuk tujuannya mempersiapkan anak melanjutkan ke jenjang sekolah selanjutnya. Yang keempat, ada jenis kelamin. Dapat dilihat di sekitar kita bahwa perkembangan bahasa anak perempuan lebih cepat berkembang daripada anak laki-laki. Yang kelima ialah hubungan keluarga. Dalam hubungan keluarga sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan anak, sebab dalam hubungan keluarga yang penuh dengan kasih sayang, perhatian, dan berbicara dengan sopan dan baik, maka perkembangan bahasa anak pun dapat berkembang dengan baik, sebab anak sudah melihat secara langsung contoh stimulasi yang diberikan keluarganya terhadap dirinya. Hubungan tidak sehat di keluarga dapat memberikan dampak yang buruk terhadap perkembangan bahasa anak, di mana seperti anak yang gagap untuk mengutarakan isi pikirannya, tidak jelas dalam pengucapan, munculnya rasa takut dalam berkata-kata. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Saya Sania Aulia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.